Yang lain sudah merasa. Saya merasa sempurna. Dari tadi ada yang minta foto, jadi kayak artis gitu ya. Alhamdulillah. Baik, saya Aina, saya psikolog di Rumah Sakit Umum Papua Sumedang, Rumah Sakit daerah Sumatera dan juga di Jakarta. Sedang menjalin kerjasama juga dengan klinik sehat saya di mana itu perempatan ya statis itu mana Bojong perempatan Bojong ya klinik sehat Mulia 2. Tadi juga saya dari sana menangani kalian yang curhatannya 2,5 jam hampir 3 jam. Jadi kalau kalian mengharapkan datang ke sini untuk curhat sama saya, jangan harap, karena satu orang saja butuh 2,5 jam. Dan itu dia yang ngomong, bukan saya. Ya, jadi saya harus akhiri di jam 4 kurang 10 karena saya harus kesini. Ya, jadi saya mau tanya dulu nih. Kita lihat dulu flyernya ya, sebentar. Saya ini agak ragu, mohon maaf ya. Ini dari mana ini semua ibu-ibu berapa orang, anak-anak berapa orang? Ibu-ibu semua, oke ibu-ibu, remaja. Ada calon istri yang akan menikah? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya tahu istilahnya 6 ya. Oke ya. Judulnya adalah melepaskan hati yang terluka. Melepaskan hati yang terluka. Saya baca captionnya yang dikirimkan ke saya. Ya. Kira siapin kertasnya. Melepaskan hati yang terluka. Hati atau justru tertawan dalam kegelapan. Untuk kalian yang sedang merasakan kegelisahan, kecemasan, atau setiap harinya terasa suram, semoga lekas membaik. Apa yang membuatmu patah, semoga cepat tumbuh kembali dan semoga. Untuk para ikhlasillah yang sedang merasa tidak baik-baik saja dengan hatinya, boleh banget merapat. Jadi apakah semua yang hadir di sini tidak baik-baik saja? Apakah yang hadir di sini semua tertawan dalam kegelapan? Apakah yang hadir di sini semua patah hatinya? Karena saya harus menyamakan persepsi dulu. Siapa tahu datang ke sini cuma untuk selfie dengan Bunda Aina. Siapa tahu ke sini cuma untuk makan dan berbuka puasa di Hayu Akrina. Karena kalau tidak sama persepsinya, saya ngomong cuap-cuap di sini percuma. Saya menyembuhkan hati yang patah sementara tidak ada hati yang patah. Tapi kalau saya bikin flyer atau Tiara bikin flyer, seminar sehari, bagaimana cara memperbaiki kompor listrik yang rusak, apakah kalian akan tertarik? Kenapa? Karena nggak pakai kompor listrik di rumah, ya kan? Karena nggak pakai kompor listrik, jadi nggak mau ikut. Berarti yang diikutkan adalah yang sesuai dengan kehidupan diri kita, yang sesuai dengan keadaan. Mengasuh anak yang baik, apakah akan ikut, Rita? Ragu-ragu, kenapa? Belum punya anak, ya belum punya, ibu akan ikut. Mengasuh anak yang baik, kenapa? Karena belum punya anak. Jadi kita akan mengikuti kegiatan yang sesuai dengan diri kita. Sekali lagi saya tanya, apa semua di sini patah hati? Patah, oke. Berapa patahan? seberapa patah? 15 patahan. Sebelah sini patah? Boleh? Oke. Rita, 5? Kamu patah hati, tertawan dalam kegelapan. Kita dengarkan satu buah lagu, ya? Bukan saya yang nyanyi. Bunda aja. Enggak, nanti kayak kemarin. Saya udah trial kemarin terus ternyata nggak bagus ya. Ya, kata Tiara pernah bosan nyanyi katanya. Oke, siap. Saya akan mendengarkan sebuah lagu. Gitu ya. Kalau cermati, kalau mau ikut nyanyi dalam hati aja. Ya, jangan pegang mic saya, karena ini punya saya sekarang. Jadi silakan cermati mic. Cermati liriknya, dengarkan syairnya, itu aja tugasnya. Kalau mau sampai tutup mata boleh, karena kita tidak ada layar. Silakan mulai. Ku coba sepenuh hati untuk menjadi malaikat, menapikan perasaan, rumpuhkan ego.
jalan keluar, banyak jalan keluar. Motivasi, jalan keluar, motivasi, cinta, nasihat, solusi, semangat, motivasi. Tidak bisa berkata-kata speechless. What can I do for you now? Nah, cara untuk berdamai dengan diri sendiri. Kalimat-kalimat yang membuat kalimat-kalimat ibu yang membuat healing perasaan saya. Kalimat-kalimat. Motivasi. Motivasi. Apa kamu? Tugas saya untuk memberi motivasi, memberi nasihat. Pelukan sudah saya beri, cinta saya masih tunda dulu. Karena dadanya belum bisa bilang cinta seperti apa yang akan saya berikan. Support. Kenapa harus saya yang memberi motivasi pada kalian semua? Kenapa harus saya? Jawab. Kenapa harus saya yang menjadi support system kalian? Kenapa harus saya yang menjadi motivator buat kalian? Kenapa? Kenapa? Kalau saya nggak ada gimana? Cari psikolog lain, cari orang lain. Kenapa? Kenapa? Kenapa harus saya? Kenapa saya bertanya? Apapun permasalahannya, letaknya adalah di dalam diri kita. Mungkin itu yang paling terluka. Kata-kata penyemangat, hanya kata-kata penyemangat. Tapi apakah itu akan menjadi semangat atau tidak buat kalian, itu ada di tangan kalian sendiri. Saya hadir untuk kalian yang patah ya, lebih untuk mendengar. Karena mungkin selama ini tidak ada yang mau mendengar. Menjadi penyemangat, karena selama ini mungkin tidak ada yang menjadi penyemangat buat hidup kamu. Memberi motivasi, karena selama ini tidak ada yang memotivasi kan. Membenarkan semua perilaku yang kita lakukan, karena selama ini kita selalu disalahkan. Lalu kenapa hidup kita begitu tergantung pada orang lain? Sehingga ketika orang lain itu tidak memberikan apa yang kita harapkan, kita akan merasa patah. Tuh, ini ada berapa orang? Semua 20 orang. Masing-masing orang punya patah yang sama, tapi penyebabnya pasti berbeda. Saya minta 1 orang atau 2 orang tunjuk tangan yang merasa masalahnya paling berat. Ada? Siapa yang merasa masalahnya di antara teman-teman yang semua ini? Saya bun, saya paling berat masalahnya. Ada? 1. Ada? 1 orang merasa masalahnya lebih berat dari yang lain. Berarti yang lain gak ada apa-apa dong? Masalahnya yang berat dong? Kenapa gak tunjuk tangan? Gak berat dong? Malu? Atau apa? Atau takut? Ketika kita tidak berani menyatakan atau tidak menunjuk tangan, ketika saya tanya siapa yang merasa masalahnya berat tidak tunjuk tangan, berarti apa? Kayaknya masalahku gak berat-berat banget ya. Ada gak perasaan itu di hati? Ketika menunjuk tangan ragu-ragu, berat gak ya? Berat gak ya? Nanti kalau masalah aku tunjuk tangan, kayaknya berat deh. Ada yang merasa begitu dalam hatinya? Ada? Berarti apa? Berarti apa? Masalahnya berat gak? Hah? Kalau nggak tunjuk tangan berarti terus ada pertimbangan, berarti masalahnya sebenarnya berat nggak? Karena ragu-ragu kan? Tunjuk tangan ragu-ragu. Masalahku berat nggak ya? Dibandingkan orang lain, aku berat nggak ya? Terus kita saling lihat satu sama lain.
saat itu. Berarti sebenarnya masalah kita berat atau tidak? Hah? Sesuai dengan Hah? yang kita pikirkan. Ibu kok saya diinterogasi ya? Iya tuh diinterogasi karena kan mau apa namanya? Mau curhat ya? Katanya ngerasa masalah dia sangat berat. Itu udah gepar pasti. Tidak akan ulas sekarang. Dia kan air mata. Kirim kata teh. Siap. Udah Ya, gepar. kan dia habis itu. Itu udah gepar Dia ya. rasa masalahnya paling berat sama yang lain. Kenapa? Karena itu yang dia hayati. Menurut siapa? Nggak ada yang melihat saya soalnya. Nah, menurutmu yang melihat ke saya, masalah dia berat nggak? Kenapa? Nangis. Kita setuju bahwa masalah dia berat. Tapi setelah itu, kembali ke diri kita sendiri. Masalah saya yang berat, cuma saya nggak nunjukin aja Bu. Mau, tapi seperti itu. Intinya apa sih? Semua balik lagi ke kita. Bagaimana kita bisa menyemangati diri kita? Siapa? Bukan saya, tapi diri kita sendiri. Surat. Siapa yang jago ngaji sini? Artinya apa? Allah tidak akan membebani Apa sih? Allah tidak akan membebani semua makhluknya di luar batas kemampuannya. Jadi masalah yang sekarang dihadapi oleh teman-teman sekalian berarti teman-teman itu mampu untuk apa? Menghadapinya, memikulnya, hanya belum tahu cara. Tapi sebenarnya sudah mampu karena ketika kita sebelum kita dilahirkan ke dunia ini sudah ada perjanjian. Cenah, tanya mau coba. Ya, artinya apa? Udah ada perjanjian. Kamu mampu nggak? Kalau kamu mampu, cok, brojol. Kalau tidak mampu, bukan. Dia lahir ke dunia, tinggal sebelum dilahirkan. Tuhan. Berarti sebenarnya kita mampu. Allah tidak akan membebani makhluknya di luar batas kemampuannya. Contoh satu, yang pengen mengulas. Yang kedua, yang nentuin nasib kita siapa? Kita. Allah. Kita. Udah sini. Kita. Kitanya di sini. Udah sini nggak ada yang ngomong. Siapa yang nentuin nasib kita? Kita. Dan sekarang teman-teman sedang menentukan nasib teman-teman patah. Kenapa? Kok membiarkan dirinya patah? Kenapa? Sedangkan kita bisa membuat diri kita sendiri bangkit. Allah itu menciptakan kita dengan kenikmatan. Ada nggak bayi yang dilahirkan nangis karena menderita? Hah? Walaupun dia ada mengalami kecacatan, ketidaksempurnaan fisik, bayi ini diberi nikmat semua, nikmat hidup. Kenikmatan yang Allah berikan pada saat bayi masih dilahirkan. Kemudian setelah dia bertumbuh besar, dewasa, nikmat itu mulai hilang. Siapa yang menghilangkan? Apakah Allah yang mengambil nikmatnya? Siapa yang menghilangkan? Kita sendiri. Kita. Apa yang membuatmu patah? Ibu, Umi, apa yang membuat Umi patah? Kenapa membiarkan dirinya patah? Tidak perlu bicara, ya. Intinya yang membangkitkan itu kita, yang membuat kita sengsara kita, yang membuat kita bahagia kita. Karena gimana juga, aku sesuai persangkaan hambaku kata Allah. Kalau kita merasa selalu salah, selalu disalahkan, gak pernah benar, tidak berharga, tidak berdaya, itulah dirimu. Karena kamu ngesetnya seperti itu. Ada yang suka ngebarcode di sini. Ini penyakit anak remaja. Tidak, suka ngebarcode kamu? Tidak. Barcode itu self harm, nyayat diri sendiri. Saya ada punya jarum pentul yang bisa di. Ada yang punya jarum pentul yang bisa di. Hanya ke sini dengan membabi buta. Jadi siapa yang jahat sama kita?
Siapa yang nyakitin diri kita? Kita sendiri. Tapi rela, kita rela. Dengan sengaja melukai dirinya sendiri. Jadi siapa yang salah sebetulnya? Punya masalah sama suami, sama suami yang sudah dikasih. Punya masalah sama suami. Kenapa membiarkan suami menyakiti dirimu? Karena seorang istri itu harus turut sama suaminya. Begitu. Menurutnya seperti itu. Siapa yang menyakitimu? Pacarmu, Rita? Ima, tulisan terakhir. Belum. Sebagian besar negatif kenapa? Kalau diri kita aja nilai kita negatif, bagaimana orang lain akan menilai kita? Bagaimana kita kuat? Saya A, saya B, saya konsep dirinya aja nggak bagus. Konsep diri adalah bagaimana kita memandang diri kita. Kita mandang diri kita aja nggak bagus, gimana orang lain memandang kita bagus? Saya senang untuk tadi yang saya bilang good, oke, bagus. Dia memandang dirinya positif, maka itulah dirimu. Tapi ketika yang tulisannya brebet-brebet negatif semua yang keluar, maka itu juga dirimu. Kenapa konsep dirimu begitu negatif? Ketika konsep diri kita udah negatif, apakah hidup kita akan positif? Apakah kita akan mengeluarkan sesuatu yang positif ke anak kita? Aku capek, Bun. Siapa yang gak capek, saya tanya? Siapa yang gak capek? Aku capek, anakku masih kecil. Belum lagi dia 5 tahun, udah berusaha lagi. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Saya. Mau meninggal usia berapa? Ini siapa yang belum saya tanya sih? Ini Bun. Nanti lagi dia di orang gue biarin aja. Atau saya bilang mau meninggal usia berapa? Gak mau meninggal? Jadi kapan pengennya? Biasanya dia pengen kapan? Berapa tahun sih? Enggak, mau meninggalnya kira-kira? Kalau pengen mas panjang-panjang. Gila kan panjang nanti sama. 80, 90, 100. Gak mau, ada satu kata, satu angka. 90. Allah gak akan dengar ya. Ini mah baru cuma saya udah bilang kok tiap tahajud, ya Allah jangan kabulkan. Kumaha engkau ya Allah gitu ya. 90 aku. 80. Oke. Iya itu yang mau saya. Sekarang silahkan set sendiri. Usia kira-kira kapan saya siap untuk nggak pernah siap udah hafal saya yang tidak siap. Cuman kira-kira kepengennya kapan? Kalau saya sendiri 92 ada alasan ya. Tadinya cuma 70 tapi naik ya 92. Oke? Amin, kita nenek-nenek nanti sama dia. Berarti saya duluan dong dari 90. Oke. Silakan tetapkan mau berapa usia saya meninggal. Sudah? Saya paksa. Sekarang ada angkanya. Kurangi. Kamu harusnya begitu. Kamu harusnya begini. Cek saha. Cek orang. Dia punya hak untuk menentukan dirinya sendiri. Betul? Kita nggak bisa membawa orang lain. Hati-hati. Kamu harus sesuai dengan apa yang saya mau. Lah kamu atau sesuai dengan apa yang saya mau? Mau nggak? Terus siapa yang harus sesuai? Kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa rubah satu apa? Respon kita menghadapi orang yang seperti itu. Bagaimana? Menghadapi situasi capek harus dihadapi. Harus dihadapi. Saya tahan dulu. Kayak sebenarnya saya tahan dulu. Habiskan dulu penasaran kalian. Saya tahan dulu onak-onaknya. Silakan makan yang nikmat. Gak usah mikirin masalah pada saat makan. Coba mindful.
lihat nasinya, rasakan nasinya lewat tenggorokan. Itu mindful namanya. Rasakan nasinya lewat tenggorokan, gigit sosisnya, rasakan kekenyalannya. Itu apa ya? Itu mindful, itu makanan. Tom makan kayak di rumah ini selagi ke rumahnya. Nikmati makanan. Ya, saya jeda dulu. Setelah maghrib kita ketemu. Ya. Mungkin ada yang galau-galau, cemas-cemas karena ekonomi, galau-galau karena aduh gimana sih usaha, apa sih harus bagaimana gitu ya. Kita akan tanya sama beliau mungkin akan sekedar sharing aja tipsnya atau sharing pengalaman. Itu aja beliau, waktu dan tempat saya tidak bisa. Saya makan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini bisa ketemu bersilaturahmi dalam kesempatan yang baik ini. Senantiasa berjuang dimakan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kerabat, bagimu, bagiku, sampai kepada kita semua selaku umatnya di dalam zaman akhir yang berjalan ini. Untuk Abu Opi, untuk komunitas ikonnya dan seluruh anggota, terima kasih sudah berkenan mengadakan acara di Hayu Angkringan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Beginilah adanya Hayu Angkringan ini karena tempatnya juga baru. Memang sebetulnya saya boleh dikatakan pemilik, bukan ya? Ini memang apa namanya? Mungkin karena saya ada dasar sifat pengusaha ketika melihat lahan ini sudah lama tidak digunakan dan melihat anak-anak saya sudah besar kuliah tapi banyak waktu yang tersisa, akhirnya kita berinisiatif untuk membuka ini dan mereka lah anak-anak saya yang mengelola angkringan ini. Perkenalkan, nama saya Lia Yuliani Kurnia. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Kemudian seiring waktu saat ini saya juga sebagai wirausaha di bidang interior dan furnitur. Sebetulnya itu basic usaha saya. Jadi saya lahir di keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya seorang tukang jok kursi, tukang jok. Dia sebagai pengrajinnya. Jadi dari masa kecil saya melihat keseharian beliau membuat dan servis kursi yang dari butut jadi bagus, dari nggak ada jadi ada, dan itu dilakukan di rumah. Jadi saya nggak pernah punya rumah yang rapi, selalu berantakan dari kecil itu. Kemudian karena selalu di-mindset oleh orang tua bahwasanya lebih baik menjadi pengusaha, walaupun kamu berpenghasilan sepuh, tapi kamu adalah bosnya. Gitu kata si Abang waktu itu. Masa kecil saya mungkin bukan dilahirkan dari keluarga yang cukup. Saya adalah anak 8 dari 10 bersaudara. Saya itu mungkin 8 dari 10 bersaudara. Saya tidak menginjak bangku kuliah. Pengen banget menginjak bangku kuliah. Jadi waktu itu karena jarak antara kakak saya dengan adik saya pun cukup dekat dan orang tua hanya sebagai guru atau kuli pembuat sofa dari pengusaha-pengusaha, misalnya yang punya mebel ya dulu ke bapak saya. Jadi memang secara ekonomi kami sangat kesulitan untuk sekolah tinggi. Ada beberapa kakak saya yang hanya lulus SD, SMP, dan mungkin yang beruntung adalah dari nomor 5 atau 6 ya. Ada yang S1, ada juga yang D3. Namun saya hanya tamat SMA saja. Pernah saya ingin kuliah, masuk 1 semester pun belum beres. Agak susah mengatur waktu antara bekerja. Saya dulu pernah kerja sebagai SPG di baju anak, kemudian menjadi beauty advisor juga, pernah menor banget waktu itu. Pengen sambil kuliah, tapi saat itu agak sulit, tidak seleluasa sekarang. Akhirnya saya tidak
tidak melanjutkan kuliah. Seperti Tiara, tadi pengen nikah muda ya. Saat ini mungkin saya hanya sering aja ya cerita tentang kehidupan saya, nggak mau cerita tentang kesuksesan, saya tidak mau cerita tentang kegalauan. Kalau Anda galau, saya juga galau. Kalau Anda gelisah, saya juga pernah gelisah. Ini hanya sharing aja. Saya di usia Tiara berapa sekarang? 21 ya? 21 saya sudah punya anak. 21 saya punya anak, 20 tahun saya udah menikah. Menikahnya karena apa? Karena saya dari kecil tinggal di rumah yang memang apa ya? Iya namanya banyak saudara. Saya ingin kayak bercita-cita saat itu. Kalau nikah enak ya, membangun rumah tangga, punya suami, dibiayai, nanti saya punya rumah, ngasuh anak, dan berpenghasilan. Tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Jadi saya pernah mengalami usia anak saya waktu itu berapa bulan ya? Anak pertama. Jadi saya nikah dengan seorang honorer. Saya pernah anak saya pengen makan, nungguin bapaknya pulang untuk beli bubur karena saya nggak punya duit, saya nggak berani utang karena masih seusia Tiara saat itu. Yang masih belum bersosialisasi, karena yang dibayangkan itu rumah tangga itu cinta itu manis. Ternyata setelah punya anak nggak begitu kenyataannya. Ketika beras tidak ada, minyak tanah waktu itu nggak ada, menjerit hati saya. Akhirnya mau minta sama orang tua, malu gitu. Tetapi semua terlewati. Dari kesulitan ekonomi itulah kenapa saya sekarang menjadi seperti ini. Jadi untuk membantu perekonomian keluarga saya berinisiatif karena mungkin di mindset oleh bapak saya saat itu untuk kamu jadi pengusaha, kamu jadi punya usaha atau kamu menjadi bosnya. Cita-cita saya selalu ke mindset seperti itu. Saya pengen punya usaha. Akhirnya saya mencoba saat itu dimotivasi oleh adik saya. Kenapa nggak nyobain mencoba mencari klien atau konsumen untuk yang siapa pesen sofa, kursi, lemari, yang bikinnya ke abah aja, ke almarhum bapak saya waktu itu. Iya ya. Akhirnya tahun 2012, 2011 itu kan kayaknya belum ada, waktu itu masih BBM ya. Gitu. Saya nggak punya handphone saya masih SMS yang handphone. BlackBerry itu saat itu mahal banget. Tapi saya termotivasi oleh adik saya harus punya untuk media sosial. Karena apa? Kalau nggak punya ya kamu susah untuk mempromosikannya. Akhirnya saya ngutang. Saya sinar matahari waktu itu 300.000 sebulan. Saya izin suami, boleh nggak saya ambil BlackBerry? Akhirnya nyicil, kemudian saya mencoba kita menginvite waktu itu ya. Zaman BBM, ada yang zaman BBM nggak? Belum ya? Oh ada ya. Jadi menginvite semua teman-teman saya. Pokoknya yang ada saat itu adalah saya cuan aja. Saya ingin bantu, pokoknya saya ingin sukses, saya ingin berhasil. Jadi saya nggak melihat tidak memikirkan resiko ketika menjadi pengusaha, ketika yang punya si Mas Sakti tahu? Kang Heri? Nah itu teman sekelas saya. Dia juga pernah mentoring saya waktu saya baru pertama kali buka Facebook. Kak, saya mah baru belajar Facebook. Kamu kemana wae ya? Orang lain harus kemana? Cina bisnis saya, kamu mau karya. Tapi saya bilang, saya nggak ada kata terlambat walaupun saya sudah punya anak. Yang saya pikirin adalah saya butuh cuan. Akhirnya dia bantuin lewat timnya ada Kang siapa namanya ya yang sekarang tuh di Astro Fooding itu Kang Pahmi. Kenal nggak? Kang Pahmi yang sering sekarang sama Kang Heri kalau ada umroh, Kang Pahmi yang nge-touring ke sana. Itu yang ngajarin saya kayak Facebook berjadwal. Pokoknya intinya ilmu lah ya, ilmu untuk bagaimana saya bisa promosiin. Nah, tapi kesalahan saya saat itu adalah saya terlalu berambisi untuk sukses, untuk berhasil. Hingga resiko tidak dipikirkan secara matang. Sampai saya orang melihatnya udah mulai sukses, padahal belum gitu. Saya kemudian masuk ke komunitas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di usia 33. Sekarang saya udah 42 tahun. Itu yang saat itu
saya pikirkan adalah saya harus bersosialisasi, saya harus tawarin barang saya. Kemudian Kang Hendra tahu kan, Kang Hendra sekarang Hendra Ciho, itu dia ketuanya saat itu. Saya saat itu penghasilan saya masih punya laba cuma 300.000, paling sebulan saya cuma dapat 1 juta, sampingan saya itu. Kang Hendra bilang gini, kalau ketemu sama relasi-relasi, pernah saya ikut Munas, yang Munas itu seluruh Indonesia pasti datang, pengusaha-pengusaha seluruh Indonesia pasti datang. Kenalin nih, ini teman saya, Sumedang, pengusaha sofa terbesar di Sumedang. Amin, amin gitu ya. Amin itu tidak ada, karena kenyataannya saya belum jadi pengusaha. Saya toko juga belum ada, rumah juga masih belum sebut masuk ke gang gitu. Nanti mana bohong, tapi mau cek, karena berdoa. Amin, saya amin. Kemudian dan memang iya, ternyata di HIPMI itu ada beberapa. Memang ketika saya dikenalkan oleh Kang Hendra saat itu bahwa ini pengusaha interior, ini pengusaha sofa, saya dapat proyek yang lumayan besar. Saya gemeteran dong. Waduh, bisa nggak ya? Kalau nggak kapan saya bisanya? Di situ saya lumayan, alhamdulillah. Kemudian sekarang saya berjuapi karena mungkin saat di HIPMI itu yang penting saya eksis. Selalu saya ikut ke sana eksis, pokoknya yang penting kan ada yang namanya ya pokoknya jadi saya kemarin sih Udi karya kan, Udi itu almarhum bapak saya. Jadi saya bikin perusahaan dengan nama almarhum bapaknya saat itu masih ada. Pak, saya pakai nama bapak aja ya. Jadi biar orang tuh, karena dia karena memang waktu itu kan belum ada namanya paling telepon rumah. Jadi kalau misalnya orang mau nanya nggak ada map, misalnya mau ke rumah bapak Udi itu mau nanya itu mereka cuma bapak saya belum coba gini sama itunya. Kalau mau ke rumah saya mah gampang, naik beca aja yang di depan, kita masalahnya atau pos polisi yang ada di depan. Nikah berubah menjadi neraka. Tapi saya ubah lagi menjadi surga. Siapa? Saya yang usahakan, bukan kamu. Ya, jadi saya yakin teman-teman